Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu internet. Yang pertama adalah sejarah singkat internet. Internet dimulai pada tahun 1960 sebagai cara bagi peneliti pemerintah untuk berbagi informasi. Komputer di tahun 60-an berukuran besar dan tidak dapat bergerak, dan untuk memanfaatkan informasi yang disimpan di komputer manapun, seseorang harus melakukan perjalanan ke lokasi komputer tersebut atau mengirimkan kaset magnetik komputer melalui sistem pos konvensional. Kemudian, katalis lain dalam pembentukan internet adalah memanasnya Perang Dingin. Peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet mendorong Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan cara-cara penyebaran informasi bahkan setelah serangan nuklir. Hal ini akhirnya mengarah pada pembentukan ARPANET. Apa itu ARPANET? ARPANET adalah Advanced Research Project Agency Network, jaringan yang pada akhirnya berkembang menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai internet. Kemudian pada 1 Januari 1963 dianggap sebagai hari lahir resmi internet. Sebelum berbagai jaringan komputer tidak memiliki cara standar untuk berkomunikasi satu sama lain, protokol komunikasi baru dibuat yang disebut dengan Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP. Hal ini memungkinkan berbagai jenis komputer di jaringan berbeda untuk berbicara satu sama lain. ARPANET dan jaringan data pertahanan secara resmi berubah menjadi standar TCP atau IP pada tanggal 1 Januari 1983, maka lahirlah internet. Kemudian, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet yang sering disebut dengan media besar informasi menyajikan sekian banyak fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengguna internet. Berikut beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengguna internet, antara lain yaitu www atau www atau disebut dengan World Wide Web adalah sebuah sistem yang terdapat pada internet yang bertugas melakukan pencarian sekaligus memberikan informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Kemudian hypertext ini disebut dengan HTML. HTML ini berfungsi untuk mengikat alamat www atau file dalam sebuah dokumen yang biasa berekstensi HTML atau HTML. Kemudian yang kedua ada email. Email adalah surat atau pesan elektronik yang dikirimkan atau diterima di antar pengguna email. Email memungkinkan seorang individu mengirimkan pesan ke individu lainnya dengan waktu yang cepat, bahkan dalam hitungan detik. Kemudian mailing list atau yang sering disebut dengan mail-list adalah salah satu discussion group yang terdapat pada internet. Untuk menjadi anggota mail-list, kita terlebih dahulu mengirimkan email ke subscription address dan menunggu persetujuan dari moderator mail-list tersebut. Kemudian BBS atau Bulletin Board System atau yang biasa disingkat dengan BBS adalah suatu pusat layanan informasi yang menyediakan berbagai macam informasi dari berbagai bidang tertentu seperti bidang pendidikan, bisnis, sosial, teknologi, dan lain-lain. Kemudian chatting adalah percakapan antara dua atau lebih pengguna komputer secara real time dengan memanfaatkan jaringan internet. Bagi pengguna komputer yang telah melengkapi perangkat komputernya dengan webcam, maka mereka dapat chatting dan melihat wajah pengguna lainnya. Kemudian ada VTP atau File Transfer Protocol, yang adalah layanan internet yang melakukan transfer file antar pengguna komputer dengan suatu server di internet. Jadi kita bisa melakukan pengiriman atau upload
atau menyalin atau download sebuah file antara komputer kita dengan komputer lainnya. Kemudian ada Gopher. Gopher adalah protokol layer aplikasi TCP atau IP yang dirancang khusus untuk keperluan distribusi, pencairan maupun pengambilan dokumen melalui jaringan internet. Kemudian yang ketiga ada VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan pengirim suara dalam bentuk data melalui jaringan internet atau IP. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon melalui internet dengan mengubah suara dialog menjadi digital dan mengirimkan melalui jaringan IP. VoIP ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan biaya yang lebih rendah daripada menggunakan sistem telepon tradisional. Dan kelebihan dan kekurangan VoIP. Kelebihannya adalah biaya lebih murah, kemudian mudah digunakan, mudah diintegrasikan, mobilitas tinggi, serta fitur lebih banyak. Kekurangannya adalah bergantung pada koneksi internet, kemudian rentan terhadap serangan keamanan, kualitas suara tidak konsisten, ketergantungan pada perangkat keras, dan yang terakhir adalah itu tergantung dengan internet yang digunakan. Kemudian ada jenis-jenis VoIP, ada ETA, ada IP phones atau iPhone, IP phone, soft phone, ataupun yang keempat adalah web RTC. Manfaat VoIP yaitu beberapa hal. Yang pertama adalah menghemat biaya komunikasi, kemudian kemudahan aksesnya, fitur-fitur tambahannya banyak, dan ada skalabilitas dan kualitas suara yang lebih baik.